Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian sehat semua ya. Oke, perkenalkan kami dari STMIK IKMI Cirebon dari jurusan Sistem Informasi di kelas SIKP 1 dan kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Aymar Trofis Sudrajat sebagai pengantar dengan di 432404335. Yang kedua ada Giovanna Firdaus sebagai Oh, pemateri dengan NIM 4324036. Terus ada Muhammad Ridho Jumilah sebagai pemateri juga dengan NIM 432404008. Dan saya sendiri sebagai moderator dengan NIM 4324041. Oke teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia, teks argumentatif. Nah, di sini eh, judulnya adalah refleksi ilmu dan moralitas dalam kehidupan. Proses pengampu diri narasi and home. Good. Nah, oke teman-teman, di saat ini akan saya serahkan kepada Aymar Trubus Derajat untuk menjelaskan saat ini ya. Waktu dipersilakan. Silakan. ya. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan membacakan tentang apa saja yang akan kita bahas di dalam tema ini ya. Jadi, yang pertama tema presentasi kita itu adalah ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Ya, ini tuh adalah dua aspek yang seharusnya berjalan beriringan, namun seringkali dihadapkan pada dilema yang kompleks. Lalu, topiknya adalah dilema moral ilmu dalam perkembangan teknologi destruktif. Tujuannya Tujuannya adalah untuk mengkaji hubungan antara kemajuan ilmu dan tanggung jawab moral berdasarkan film Oppenheimer. Kita akan mencoba memahami bagaimana kedua hal ini saling berkaitan dengan dan mengapa pentingnya tanggung jawab moral dalam setiap kemajuan ilmiah. Lalu tesisnya, kemajuan ilmu pengetahuan harus disertai kesadaran akan dampaknya terhadap kemanusiaan. Nah, ini itu adalah inti dari pesan yang akan kita sampaikan pada judul ini ya. Terus untuk tujuannya, kami memilih tema ini karena film ini tuh secara kuat menggambarkan dilema moral yang dihadapi ilmuwan saat hasil penemuannya berdampak besar bagi kemanusiaan. Kisah Robert Oppenheimer memperlihatkan dengan jelas bahwa kemajuan ilmu tidak selalu membawa manfaat jika tidak disertai tanggung jawab etis. Melalui film ini, kita akan mengajak kalian untuk mengkaji pentingnya kesadaran moral dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harapannya, agar kita dapat mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Demikian pengantar dari saya. Untuk materi selanjutnya, oh ya masih ada kerangka karangan. Ya, seperti yang kita lihat di sini kerangka karangannya ada 11 ya. Yang pertama ada dampak ilmu pengetahuan, lalu ilmu pengetahuan dan moralitas. Yang ketiga dilema moral dalam pengembangan teknologi destruktif. Yang keempat keterkaitan ilmu dan kekuasaan dan lain-lainnya. Nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh pemateri kita yang selanjutnya adalah Ridho Nilah, rekan saya yang akan membacakan teks berikutnya. Terima kasih. Sekian kata pengantar dari saya. Nanti kita akan bertemu lagi di bab kesimpulan. Baik. Nah, itulah teman-teman eh, tema dan sebagainya sudah dijelaskan dengan baik oleh Mas Adimar. Dan untuk selanjutnya masuk ke materi. Apakah Muhammad Ridho sudah siap? Ya, terima Oke, kasih Rizky ya, silakan. atas ya, oke, boleh saya lanjut? Boleh, silakan. Oke, terima kasih Rizky untuk memberi saya kesempatan. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang
akan dijelaskan saya oleh Giovanna Firdaus yang saya dulu yaitu dari paragraf 1 hingga paragraf 5. Kemajuan ilmu pengetahuan telah membawa dampak signifikan bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek positif dan juga negatif. Salah satu dampak negatif yang paling mencolok adalah berkembangnya teknologi destruktif atau yang biasa dikenal senjata nuklir, yang mana itu memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk membuat senjata memusnah massal. Film Oppenheimer karya Christopher Nolan menggambarkan kisah J. Robert Oppenheimer, ilmuwan yang ditunjuk untuk memimpin proyek Manhattan, proyek pengembangan bom atom Amerika Serikat, yang juga menghadapi konflik moral dalam pengembangan bom atom. Kisah ini menyoroti pentingnya tanggung jawab moral ilmuwan terhadap dampak dari penemuan mereka. Next, Ki, boleh? Oppenheimer, sebagai tokoh penting dalam pengembangan bom atom, mengalami dilema moral yang mendalam setelah menyadari konsekuensi destruktif dari bom atom temuannya. Lalu ia mengutip dari kitab Bhagavad Gita yang menjadi ikonik dirinya. Now I am become dead, the destroyer of worlds, yang mencerminkan akan kesadarannya terhadap dampak negatif dari bom atom temuannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ilmuwan tidak hanya bertanggung jawab atas penemuan mereka, tetapi juga atas implikasi etis dari penggunaannya. Ini sejalan dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat netral dan harus disertai dengan pertimbangan moral. Oke, boleh next, Ki? Oke, selanjutnya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral saling terkait. Menurut Jimison et al. 2015, fakta dan nilai tidak dapat dipisahkan dalam praktik ilmiah. Mereka menekankan bahwa prinsip sosial dan moral sering memengaruhi keputusan ilmiah, sehingga ilmuwan harus menyadari tanggung jawab moral mereka dalam mengembangkan teknologi. Ini juga menegaskan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan harus tetap diiringi dengan kesadaran tentang bagaimana hal itu akan berdampak pada manusia dan tidak akan merugikan manusia. Oke, boleh next lagi, Ki? Ya. Lalu dilema moral yang dihadapi Oppenheimer juga relevan dalam konteks perkembangan teknologi modern, seperti yang sangat booming pada saat ini, yaitu AI. Menurut Trusilo dan Dangs 2024, pengembangan AI untuk tujuan non-militer dapat memiliki aplikasi ganda yang dapat digunakan dalam konflik. Mereka mengatakan bahwa pengembang AI harus mempertimbangkan potensi penggunaan teknologi mereka dalam situasi yang merugikan. Yang hal ini juga menunjukkan bahwa dilema moral ilmuwan terus muncul seiring kemajuan teknologi, bukan hanya era zaman dulu atau era Oppenheimer. Oke, next lagi, Ki. Selain itu, Bonafont et al. 2016 dalam studi mereka tentang kesadaran otonom mengungkapkan bahwa masyarakat menghadapi dilema etika dalam pengambilan keputusan oleh mesin. Mereka menemukan bahwa meskipun orang mendukung kendaraan yang mengutamakan keselamatan banyak orang, mereka cenderung memilih kendaraan yang melindungi penumpangnya sendiri, yang mana hal ini mencerminkan kompleksitas dalam menetapkan standar etika untuk teknologi baru dan menyoroti perlunya partisipasi publik dalam proses tersebut. Dengan demikian, pengembangan teknologi harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan ilmu-ilmu sosial yang berlaku. Oke, akan materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Giovanna Firdaus dari paragraf 6 hingga paragraf 10. Oke, baik.
Itu saja dari saya, Rizky. Terima kasih, Rizky. Oke, oke. Saya akan melanjutkan pemateri dari yang dijelaskan Ridho tadi akan dijelaskan oleh saya. Oke, next untuk oke. Dalam film Oppenheimer terlihat bahwa keputusan untuk menggunakan bom atom tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ilmiah, tapi juga pada tekanan politik dan militer. Hal ini menunjukkan bahwa ilmuwan seringkali berada dalam posisi yang sulit ketika hasil penelitian mereka digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oppenheimer sendiri mengalami penyesalan mendalam setelah bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan ratusan ribu orang. Kisah ini menekankan pentingnya integritas moral dalam praktik ilmiah. Oke, boleh next. Oscanzer 2023. Dalam ulasannya tentang film Oppenheimer menyoroti bahwa film tersebut kurang menggali secara mendalam dilema etika yang dihadapi oleh para ilmuwan. Ia berpendapat bahwa film tersebut seharusnya lebih menekankan pada konflik internal yang dialami oleh Oppenheimer dan rekan-rekannya dalam menghadapi konsekuensi dari penemuan mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa representasi media terhadap isu-isu etika dalam ilmu pengetahuan perlu lebih krisis dan mendalam. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami kompleksitas dilema moral yang dihadapi oleh ilmuwan. Oke, boleh next. Dalam konteks ini penting untuk mengembangkan kerangka kerja etika yang dapat membimbing ilmuwan dalam pengambilan keputusan. Jobin et al. Pada 2019 mengidentifikasi 5 prinsip etika yang umum dalam pengembangan AI, yaitu transparansi, keadilan, non-malevolence, tanggung jawab, dan privasi. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak merugikan masyarakat. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai etika dalam penelitian dan pengembangan teknologi menjadi sangat penting. Oke, boleh next. Selain itu, masyarakat harus terlibat dalam proses inovasi. Dikutip dari Etis Liao Tao dan Swettingham 2022, ia berpendapat bahwa keputusan tentang pengembangan dan penerapan teknologi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi publik dapat membantu mencegah penyalahgunaan teknologi dan memastikan akuntabilitas ilmuwan. Oke, boleh next. Dalam menghadapi dilema moral, ilmuwan perlu mengembangkan kesadaran kritis terhadap dampak dari penilaian mereka. Hal ini mencakup refleksi terhadap tujuan metode dan implikasi dari penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, ilmuwan dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Kesadaran ini juga dapat membantu ilmuwan dalam menghadapi tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi integritas penelitian mereka. Boleh next. Nah, Secara keseluruhan, oke, ini akan dilanjutkan oleh Aymar Tropis Sudrajat. oke, bagus sekali ya tadi penjelasan dari saudara Rido dan saudara Stefana. Untuk Aymar, apakah sudah siap? Jelaskan kembali cara apa ringkasannya. Boleh. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi setelah kita dengar penjelasan dari pemateri-pemateri tadi ya, sudah jelas banget kalau secara keseluruhan film Oppenheimer menggambarkan kompleksitas dilema moral yang dihadapi oleh
ilmuwan dalam pengembangan teknologi destruktif. Kisah ini menekankan pentingnya integritas moral, kesadaran etika, dan tanggung jawab sosial dalam praktik ilmiah. Teman-teman, yang Robert Oppenheimer rasakan ini sepertinya gimana ya? Coba teman-teman bayangin itu kan kalian memiliki inovasi pengetahuan yang bagus, namun di sisi lain hal ini tuh bisa memecah memecah belah dunia. Jadi membuat peperangan dan semacamnya yang tadinya inovasi ini untuk kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya malah dipakai buat perang. Nah, Betul dengan sekali Aymar. dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam penelitian dan pengembangan teknologi, ilmuwan dapat memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan membawa manfaat bagi kemanusiaan. Nah, jadi teman-teman, barangkali kalian punya inovasi, tolong coba kita apa ya namanya ya, integritas moralnya tuh dan kesadaran kita tuh harus lebih ditingkatkan lagi ya, eh, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Sayang banget kan Setuju. kalau misal penemuan kita nih malah dipakai buat yang enggak gitu kan. Apalagi Betul-betul. malah dipakai buat membunuh orang itu kan, kita kan sebagai Islam kan jadinya dosa jariah, tapi gimana gitu ya. Oke lah, Betul, mungkin betul. cukup sekian Iya, kesimpulan dari saya. Saya kembalikan lagi ke MC-nya, Rizky Priyatama. Boleh Saudara. dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak untuk rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi dengan sangat baik. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan, tepuk tangan. Mantap sekali. Ya, benar terima sekali. kasih yang udah Terima mau kasih, nonton. Aymar. Ya, terima kasih ya tadi Aymar sudah menjelaskan dengan baik, sudah berikan pelajarannya. Ya. Nah, kita bisa ambil kesimpulan, ambil pelajaran darinya. Jadi kita jelaskan, intinya tidak semua pencapaian besar itu membawa pencapaian lah. Jadi kita harus pikir kita melakukan sesuatu, ya seperti apa yang kita dapat gitu. Jadi sekian dari kami. Maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya maaf ya. Terima kasih. Terima kasih juga yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.